Lalu Syekh Hamdan mengatakan, walam akun ahlan li raddi, aku ini sesungguhnya enggak pantas untuk membantah omongan para imam itu. Illa annani dzanantu, hanya saja aku yakin, annal imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i lah huwallazi haraka lisani bil kalami, yang menggerakkan lisanku untuk ngomong seperti itu. Jadi mulutnya Hamdan kecil itu bergerak membantah ucapan imam-imam itu. Dia meyakini bahwasanya itu adalah lisannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Langgar Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Kita telah membahas kemarin, kalau ada orang yang belajar ilmu akan tetapi salah niatnya, maka ilmu yang dipelajari itu justru akan membuat dirinya bermaksiat. Dan guru yang mengajarinya, dan kalau tahu yang belajar itu adalah salah, itu diibaratkan seperti seseorang yang mengalungkan intan permata, emas logam mulia, ke leher binatang yang bernama babi. Diibaratkan seperti itu, artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, guru yang mengajarinya itu sama-sama bermaksiatnya untuknya. Lalu kita lanjutkan, seperti halnya begini. Ketika seorang guru itu mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, maka guru itu harus tahu setiap profesi muridnya itu apa dan nasihat yang diperlukan apa. Sebagaimana halnya seorang tabib atau seorang dokter. Ketika dokter didatangi pasien, ya silahkan cari tempat yang nyaman. Ketika dokter itu didatangi pasien, maka tidak semua pasien dikasih obat yang sama. Mungkin pasien ini dikasih obat paracetamol. Kenapa? Karena badannya penat-penat, kepalanya sakit. Si pasien ini datang dikasih obat namanya mungkin ibuprofen. Kenapa? Karena giginya sakit. Pasien ini datang dikasih obat mungkin namanya Promak. Mungkin kenapa? Karena memang sakitnya adalah sakit mah. Jangan sampai orang yang sakit mah dikasih obat namanya ibuprofen. Bukan mahnya sehat, tapi malah giginya yang sehat. Atau sebaliknya, orang yang datang itu sakit kepala malah dikasih obat mah. Kepalanya enggak sehat, malah perutnya yang sehat. Artinya apa? Memberi nasihat itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang yang minta nasihat. Lalu kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Ma'ruf al-Qurhi, diriwayatkan dari Ma'ruf al-Qurhi, annahu qala, bahwasanya Ma'ruf al-Qurhi pernah berkata, lamma mata Abu Yusuf, ketika Abu Yusuf itu meninggal. Abu Yusuf meninggal. Siapa Abu Yusuf? Sahibu Abi Hanifah. Abu Yusuf itu adalah teman akrabnya Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Abu Hanifah itu adalah imam madhab yang pertama, yang paling tua. Ya, silakan cari tempat duduk yang nyaman. Madhab yang terkenal itu ada 4. Yang pertama, yang paling tua adalah Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah.
Yang kedua Imam Maliki atau Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i atau namanya Muhammad bin Idris. Kemudian yang keempat itu namanya Imam Hambali atau yang nama lainnya adalah Ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Ada 4 madhab yang muktabar, yang terkenal. Kenapa? Karena 4-4-nya ini mewariskan kitabnya. Sebetulnya imam madhab banyak, cuman yang mewariskan ilmunya dengan bentuk kitab ini ada 4. Ada 4 ini yang mewariskan. Makanya kita berpegang kepada 4 ini. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah itu? Imam Abu Hanifah dulu ketika masih kecil, beliau itu berguru dengan seorang ulama namanya Imam Hamad. Imam Hamad waktu itu sedang dirundung sedih. Kenapa sedang dirundung sedih? Karena ada orang kafir, orang ateis yang tidak kenal dengan Tuhan, itu menantang dia. Adu ilmu kira-kira gitu. Sudah banyak ulama-ulama dibuatnya malu. Lalu sampai-sampai dipikirkan ini, Imam Ahmad tidur itu bermimpi. Mimpinya Imam Ahmad dalam tidurnya, perasaan Imam Ahmad itu berada di sebuah kebun. Di mana kebun itu banyak sekali pohon-pohon yang rindang. Dan pohon rindang tadi buah-buahannya keluar itu sangat banyak, lebat buahnya. Tiba-tiba datang seekor babi, besar babinya. Setiap pohon itu diseruduk oleh babi itu rubuh. Kemudian setelah rubuh dimakannya habis. Sampai akhirnya tinggal 1 pohon yang berdiri tegak. Begitu mau nyeruduk 1 pohon yang berdiri tegak ini, tiba-tiba datanglah harimau yang sangat besar, kemudian menerkam babi ini sampai babi itu mati. Dan pohon yang 1 ini selamat dari tumburan babi itu. Kalau babi kan suka numbur itu kan. Saya perhatikan babi itu kalau lari itu nggak pernah belok-belok tuh, lurus gitu. Jadi kalau seandainya ada babi lurus selurusan dengan kita harus minggir tuh. Jangan sampai kita tetap di situ, keseruduk itu. Dulu pernah tahun 90 Bapak saya ngajar di Pondok Pesantren Wali Pitu, air hitam laut. Di sana itu WC-nya luas. Maksudnya di segala tempat tuh bisa jadi WC karena sana pohon kelapa. Babi banyak. Jadi kalau pagi nongkrong di situ ada babi lari tetap minggir, jangan di situ nanti kena tumbur. Sampai pernah itu ada yang memang sudah berpengalaman, ada Pak Guru namanya Pak Darmansyah. Dia bawa kayu, pas ada babi itu lurus, dia berada di depannya. Ketika mau nyeruduk dia geser dikit, tinggal narik kaki ini, tek, nah, langsung terbalik babi itu kena moncongnya itu. Nah, tapi dia sudah berpengalaman. Kalau kita nggak pengalaman jangan coba-coba, nyeruduk pasti kena kita pula kan. Nah, ini babi ini diselesaikan oleh harimau ini. Lalu Imam Ahmad terbangun. Makanya Imam Ahmad sedih. Muridnya bernama Abu Hanifah masih remaja ini melihat gurunya termenung, bertanya, "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam." "Ada apa guru? Kelihatannya guru kok sedih." "Iya, aku tadi malam bermimpi. Mimpinya kayaknya kurang bagus." "Apa mimpi guru?" "Insya Allah aku dikaruniai oleh Allah bisa mentakwil mimpi." Nah, itu disampaikannya oleh Abu Hanifah yang masih remaja kepada gurunya seperti itu. "Begini, tadi malam aku mimpi." Diceritakanlah mimpi itu. Lalu Imam Abu Hanifah menyampaikan kepada gurunya, "Guru, itu bukan mimpi buruk itu, tapi itu mimpi bagus, bukan mimpi buruk." "Loh, kok mimpi bagus seperti apa?" Lalu dijelaskan, "Begini guru, kebun itu adalah ibarat dunia ini. Tumbuh-tumbuhan yang penuh
buahnya, rindang daunnya itu adalah ulama-ulama yang berdiri kokoh. Kemudian babi itu adalah ateis yang akan guru lawan itu. Kemudian pohon-pohon yang tumbang diseruduk oleh babi itu adalah ulama-ulama yang sudah kalah dengan ateis itu. Kemudian pohon yang satu itu adalah tinggal guru itu sendiri. Langsung sampaikan gitu. Lalu harimau itu siapa? Harimau itu aku guru. Nah, ayo kita sama-sama kita lawan orang ateis itu. Akhirnya diterimalah undangan dari khalifah untuk berdebat terbuka di kira-kira kalau kita di lapangan lah kira-kira gitu. Ateis itu naik podium. Ketika naik podium, lalu dia sampaikan, kalau memang Allah itu ada, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan kepadaku, maka aku akan masuk ke dalam Islam. Kalau memang Tuhan itu ada. Kemudian Imam Abu Hanifah tegak dari kursinya, dari tempat duduknya di samping gurunya. Lalu dibilang, kamu anak kecil mau apa berdiri, mau jawab pertanyaanmu. Dikatakan oleh orang ateis, yang berjubah besar pun tidak mampu menjawab pertanyaanku, apalagi kamu yang kecil seperti itu. Kebesaran itu bukan pada baju, katanya begitu, tapi kebesaran itu adalah di sini, katanya gitu. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengatakan, Tuhan itu ada, coba tunjukkan kalau Tuhan itu ada. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, buktinya ada pada dirimu sendiri. Kaget dia, loh kok ada pada diriku? Kemudian Imam Abu Hanifah bertanya, kamu punya otak enggak? Ya punya, saya punya otak, punya pikiran. Tunjukkan pikiran itu padaku. Akhirnya disampaikan, ya bagaimana mungkin pikiran bisa ditunjukkan? Begitulah Allah. Allah juga ada, tapi enggak bisa ditunjukkan dan dilihat oleh mata kepala seperti pikiranmu. Akhirnya terdiam. Lalu Imam Abu Hanifah mengambil sebuah gelas kemudian diisi oleh air itu kemudian dimasukkan serbuk susu, dimasukkan susu ke dalamnya. Lalu ditanya orang ateis tadi, coba perhatikan, ini mana air dan mana susunya? Bisa enggak engkau jelaskan? Ya tentu tidak bisa, itu airnya sudah bercampur dengan susu. Ada enggak susunya? Ada enggak airnya? Ada, coba jelaskan mana airnya. Akhirnya dia tidak bisa menjawab. Kemudian bertanya lagi. Begitu bertanya, Imam Abu Hanifah langsung menjawab, pantaskah orang yang bertanya berdiri di atas podium yang mulia? Kalau mau bertanya-tanya silahkan turun biar aku yang naik. Akhirnya Abu Hanifah kecil ini naik ke atas podium, dan orang ateis ini akhirnya tumbang di bawah pemikiran Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah itu adalah seorang yang pintar main logika, pintar main kata-kata. Itu Imam Abu Hanifah. Dan memang untuk menjawab pertanyaan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran itu nggak bisa disebutkan dengan Al-Quran. Umpamanya gini, Tuhan itu ada, lalu disebutkan dalam Al-Quran, wa ilahukum ilah wahid la ilaha illahu. Nggak paham dia, nggak akan ngerti dia. Tapi ketika dijawab dengan logika, maka dia akan ngerti. Sekarang tanya, ketika ada orang nanya, Tuhan itu ada apa tidak? Ya ada, Tuhan pasti ada. Lah, bagaimana mungkin bisa ada? Coba perhatikan. Apa ini umpamanya kan? Ini adalah meja. Meja ini bisa berdiri sendiri atau ada yang buat? Ya jelas ada yang buat. Kenapa ada yang buat? Meja ini tadinya tidak ada. Setelah dibuat pasti ada dia. Ada kayu, ada bahannya, kemudian dibuat jadilah meja. Nah, begitulah dunia ini. Nggak mungkin tidak ada yang buat. Pasti ada yang buat. Dan yang buat bukan sembarangan yang buat. Pasti serba maha yang buat itu. Siapa? Ya Tuhan itu sendiri yang buat. Dan kami menyebutnya Tuhan itu adalah Allah. Baru dia memahami. Berarti ketika melawan atau menjawab pertanyaan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, itu tidak seyogianya langsung dijawab dengan dalil nakli, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Dia pasti nggak paham itu.
tapi digunakan dalil akli. Oleh karena itu dalil itu ada dua. Pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Inilah Imam Abu Hanifah yang di sini disebut. Nah, Abu Yusuf ini adalah kawannya Imam Abu Hanifah, sahabat karibnya Imam Abu Hanifah. Hanya saja lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatahu. Kawannya Imam Abu Hanifah yang meninggal namanya Abu Yusuf ini ketika meninggal enggak ada orang yang mendatangi jenazahnya untuk menyolatkannya. Padahal dia adalah ulama, tapi enggak ada yang datang untuk menyolati jenazahnya. Kenapa? Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan. Karena Abu Yusuf ini seorang ulama, tapi dia berkecimpung di dalam pemerintahan. Ulama tapi masuk kepada kepenguasa. Ya barangkali sekarang ini kayak Pak Dul lah, kira-kira begitu. Ya sekarang ini kan ulama tapi masuk ke dalam sultan, kepemimpinan. Tapi kalau ini bukan sultan ini. Kalau Pak Dul memang sultan, walaupun wakil kan sultan. Ini bukan sultan, hanya mendekati sultan, dekat-dekat dengan sultan, dekat-dekat dengan pemerintah. Maka fara'aituhu fil manami qabla ayyudfana. Imam Abu Hanifah tiba-tiba tertidur kemudian bermimpi ketemu kawannya namanya Abu Yusuf ini sebelum dikuburkan. Fakultu lahu, lalu dalam mimpi Imam Abu Hanifah bertanya kepada Abu Yusuf. Apa pertanyaannya? Ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah perlakukan padamu? Tanya gitu. Karena kan dia masuk urusan sultan. Orang mengira kalau masuk urusan sultan itu dosa besar, dan ketika meninggal itu digebuki malaikat, kan begitu kan? Pikiran orang seperti itu. Maka Imam Abu Hanifah bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan terhadapmu? Qala, Imam Abu Yusuf menjawab, ghafarali rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Kira-kira kalau diampuni di mana tempatnya? Enggak ada lain, raudhatun fi riyadil jinan. Itu kalau sudah diampuni. Nah, qultu, Imam Abu Hanifah heran, makanya berkata, kok dia masuk urusan sultan tetapi dosanya kok diampuni? Maka bertanya, bimada? Engkau diampuni oleh Allah lantaran apa? Kok bisa diampuni? Qala, lalu Abu Yusuf menjawab, binushi lil muta'allimin, dengan nasihatku terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Ternyata Abu Yusuf ini membuat atau menyusun kitab, di mana kitab itu dipelajari oleh orang-orang yang suka mencari ilmu. Seperti halnya kitab ini, kitab Maraqil Ubudiyah yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Jawi, Imam Nawawi Banten. Ini tujuannya juga seperti itu. Jadi dibuat supaya dipelajari oleh orang-orang yang pengen belajar ilmu. Maka begitu beliau membuat kitab, menyusun kitab dan dipelajari oleh orang-orang yang menuntut ilmu, maka dosa-dosanya diampuni. Maka kita semua di sini mempelajari kitabnya Imam Nawawi, maka Imam Nawawi tentu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita sekarang mempelajari apa yang disusun oleh Imam Nawawi. Begitu ada jawaban dari Abu Yusuf, Allah mengampuni dosa-dosanya lantaran beliau nyusun kitab untuk dipelajari orang-orang yang mau belajar. Fantahabtu minan naumi, lalu aku terbangun, kata beliau, kata Abu Hanifah, aku terbangun dari tidur. Fasyahidtu janazatahu, lalu aku menyolatkan jenazahnya. Begitu Imam Abu Hanifah bermimpi tentang Abu Yusuf, ternyata dosanya telah diampuni, maka bergegaslah Imam Abu Hanifah untuk menyolati beliau, dan orang-orang lain pun juga bergegas untuk menyolati beliau. Kenapa kok begitu? Karena di kalangan orang-orang yang sudah kasaf seperti itu, untuk orang yang dianggapnya masih ada sangkutan dosa, mereka itu berpikir seperti Rasulullah ketika ada sahabat
yang meninggal pernah Rasulullah tidak mau menyolatinya. Lantaran apa? Lantaran ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal itu masih punya hutang. Rasulullah nggak mau nyolati orang yang masih punya hutang berani meninggal. Maka kalau meninggal jangan punya hutang. Artinya nih, kalau belum lunas hutangnya jangan meninggal dulu. Kalau belum lunas, ya kalau udah lunas boleh lah kan, tapi kalau belum jangan dulu. Rasulullah nggak mau nyolatinya. Lalu disampaikannya kepada sahabat yang lain, "Sholatilah sahabatmu ini, aku tidak mau menyolatinya." Lalu sahabat bernama Qatadah langsung tampil di situ, "Ya Rasulullah, hutang-hutangnya aku yang melunasinya." Akhirnya dilunasi seluruh hutangnya oleh sahabat bernama Qatadah. Qatadah itu lumayan duitnya banyak. "Aku lunasi semuanya." Begitu dilunasi oleh Qatadah, Rasulullah memimpin sholat jenazah. Ya kalau Rasulullah menyolati jenazah, sudah barang tentu jenazahnya itu pasti masuk ke dalam surga. Kenapa? Dosanya pasti sudah diampuni oleh Allah. Kenapa? Yang nyolati Rasulullah. Enggak tanggung-tanggung Rasulullah yang nyolati. Malaikat aja enggak berani mau ngusik Rasulullah, enggak berani malaikat. Jadi ketika sudah disolati oleh Rasulullah, maka sudah barang tentu orang yang disolati itu masuk surga. Rasulullah mau menyolati sahabat ini lantaran hutangnya sudah dilunasi oleh orang. Coba perhatikan Bapak Ibu. Yang punya hutang sahabat ini, yang lunasi Qatadah. Ternyata amalannya Qatadah ini sampai kepada orang ini. Sampai kan? Katanya amalan orang hidup gak nyampe kepada orang mati. Itu bohong itu. Kalau diniatkan untuk orang mati ya sampai. Kalau gak diniatkan tuh gak sampai. Qatadah berniat melunasi hutangnya orang yang meninggal ini, ternyata sampai di sisi Allah. Buktinya apa? Rasulullah menyolatkan mayat ini. Inilah orang yang punya dalih apa itu? Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Dan manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Jadi kalau diusahakan orang lain enggak ada gunanya buat dia. Orang yang seperti itu salah memahami ayat ini. Apakah ayat ini salah? Tidak salah ayat ini. Cuman memahaminya yang salah. Sama dengan begini. Peci ini enggak salah peci ini. Loh kenapa enggak bisa dipakai? Karena enggak bisa cara pakainya. Masa pakai peci di kaki? Ya enggak bisa nyara pakai. Peci itu dipakai di kepala. Yang dipakai di kaki itu sendal. Jangan terbalik-balik. Sendal dipakai di kepala, peci dipakai di kaki. Yang pakai enggak bisa. Sama dengan ini ayat wa allaisa lil insani illa ma saa, dan manusia tidak memperoleh apa-apa. Ini artinya nih, arti ayat tersebut, dan manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakannya. Bukan terjemahannya ini yang dimengerti, tapi kita harus mengerti apa maksud dari ayat ini. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan musuh Nabi itu. Tapi anaknya sahabat Nabi, namanya Ikrimah, masuk ke dalam Islam, banyak riwayatkan hadis. Ikrimah memperoleh penjelasan dari Rasulullah tentang ayat ini, wa allaisa lil insani illa ma saa. Ternyata ini adalah ayat yang juga berada pada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Lalu beliau sampaikan ayat ini hanya berlaku kepada umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Itu penjelasan Ikrimah. Dari mana Ikrimah tahu? Dari Rasulullah. Jelas itu, nggak mungkin Ikrimah membuat-buat sendiri. Dari Rasulullah. Kemudian Abbas, paman Nabi, di mana Abbas paman Nabi ini punya anak namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqih Ibnu Abbas, ya Allah jadikan cerdas Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas juga meriwayatkan ayat tersebut. Apa kata Ibnu Abbas?
hadhil ayatu mansukhul hukmi. Ayat ini hukumnya sudah dihapus. Ayatnya tidak dihapus, tapi hukumnya dihapus. Enggak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ikrimah. Dihapusnya ayat ini enggak berlaku untuk umat Nabi Muhammad, tapi berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Maka kedua sahabat ini menyatakan bahwasanya ayat ini wa allaisa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm ayat 39, yang dipakai nyerang amalan kita orang sebelah sana, dipakai nyerang amalan kita supaya kita enggak mendoakan orang, karena kita mendoakan orang katanya sia-sia, tidak akan diampuni orang itu. Nangis-nangis kita berdoa supaya diampuni orang itu, enggak akan diampuni. Kenapa? Karena ini bukan usaha dia, katanya begitu. Padahal ayat ini mansuhul hukmi menurut Ibnu Abbas. Menurut Ikrimah ayat ini berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa, tidak berlaku umat Nabi Muhammad. Ya kedua-duanya sama maksudnya. Lalu kalau seandainya ayat ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad, gak ada gunanya kita sholat mayat. Apa sholat mayat? Isinya apa? Doa pertama, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalu, dan seterusnya. Gak ada gunanya doa ini. Si mayat gak akan diampuni walaupun kita berdoa minta ampun kalau ayat itu berlaku. Maka ayat itu tidak berlaku. Kenapa? Membacanya berpahala tapi hukumnya sudah dinasah. Dinasah itu artinya dihapus. Dihapus ada gantinya? Ada. Di surah At-Tur ayat 21 gantinya itu. Bahwasanya ketika seseorang melakukan usaha itu kalau diniatkan kepada orang tertentu maka akan sampai kepadanya. Nah, inilah ketika seseorang masuk ke dalam urusan sultan, anggapannya adalah ini sudah merupakan dosa, sehingga banyak orang yang tidak mau menyolatkannya. Sebagaimana Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya hutang, akhirnya dilunasi hutangnya, baru Rasulullah nyolatinya. Demikian juga Abu Hanifah, begitu dimimpikan oleh Allah ketemu dengan Abu Yusuf, baru tahu ternyata Abu Yusuf masuk ke arah sultan itu dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Lantaran apa? Menyusun kitab. Nah, akhirnya masyarakat dan Imam Abu Hanifah menyolatkan jenazahnya Abu Yusuf. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala minat talabil ilmi al-hidayata. Dan jika niatmu untuk menuntut ilmu dan tujuanmu untuk menuntut ilmu antara dirimu dan Allah, tujuanmu untuk menuntut ilmu itu adalah hidayah, memperoleh hidayah. Artinya begini, seseorang ketika datang ke majelis taklim, siapapun itu tujuannya adalah menerangkan hati supaya memperoleh hidayah dari Allah. Bi antanwiya bitahsilihi, yaitu dengan cara meniatkan diri memperoleh ilmu itu izalatal jahli, untuk menghilangkan kebodohan an nafsika dari dirimu, wa an sairil juhali, dan menghilangkan kebodohan dan menghilangkan seluruh kebodohan dari dirimu, wa ihya'id dini, menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menghidupkan agama, wa ibqa'il islami, tujuan menuntut ilmu adalah melanggengkan Islam, bil ilmi, dengan adanya ilmu, wad daril akhirati, dan tujuannya adalah untuk memperoleh rumah akhirat, waridallahi ta'ala, tujuan mencari ilmu itu adalah untuk memperoleh ridha Allah ta'ala, wa tanwiya bidzalika syukri, dan wa tanwiya bidzalika asyukra ala nikmatil aqli, dan di dalam menuntut ilmu itu tujuannya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya akal, wa nikmati sihatil badani, dan atas nikmat sehat badan. Kita semua datang ke sini kan sehat semua badan kita. Kalau nggak sehat kita kan nggak bisa datang ke sini. Lalu kita bersyukur dengan cara menuntut ilmu itu adalah
Bersyukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat badan. Duna mujarradi riwayah, bukan semata-mata untuk memperoleh ilmu. Orang belajar bukan semata-mata untuk memperoleh ilmu, tapi untuk memperoleh hidayah. Caranya gimana supaya memperoleh hidayah? Menghilangkan kebodohan. Kemudian setelah dapat ilmu, menghidupkan agama, melanggengkan Islam dengan ilmu itu. Niatnya dalam mencari ilmu adalah untuk memperoleh rumah akhirat yang lebih bagus. Tujuan menuntut ilmu adalah memperoleh ridha Allah dan berniat mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat akal dan nikmat sehat, bukan semata-mata untuk memperoleh ilmu. Alhamlu wan naklu anil ulama, maksudnya adalah hanya sekedar memindahkan ilmu dari ulama. Kalau niatnya seperti itu, fa'abshir, maka bergembiralah. Bi annal malaikata, bahwasanya para malaikat tabsutulaka ajnahataha, para malaikat membentangkan sayapnya untuk kalian. Dikatakan seperti itu. Airidho bima tatlubu, maksudnya adalah malaikat merestui, meridhoi dengan apa yang kita cari. Kita mencari ilmu, tujuannya adalah untuk memperoleh hidayah dengan cara menghilangkan kebodohan, menghilangkan seluruh kebodohan. Tujuannya adalah supaya memperoleh hidayah. Karena hidayah itu tidak akan diterima untuk akal yang mati. Kalau akalnya mati tidak akan pernah memperoleh hidayah. Tapi kalau akalnya hidup, karena hidayah itu bisa dicerna oleh pikiran. Orang pergi ke masjid untuk sholat, itu kalau akalnya buntu nggak akan sampai ke masjid. Dia berpikir, untuk apa ke masjid? Enak kita ke simpang gaduh-gaduh sana, buka kue dapat duit di sana, kan gitu. Kalau otaknya mati seperti itu, tapi otak yang hidup, dia bisa memperoleh hidayah. Dan juga ketika memperoleh hidayah itu bisa menghidupkan agama, melanggengkan Islam dengan ilmu, dan juga hatinya berangan-angan akan memperoleh rumah akhirat dan ridho Allah. Oleh karena itu, ketika dia mencari ilmu itu, niatnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat akal dan nikmat sehat. Bukan semata-mata untuk memperoleh ilmu. Kalau seperti itu, maka bergembiralah bahwa para malaikat membentangkan sayapnya untuk kita. Maksudnya adalah para malaikat ridho dengan yang kita lakukan. Aitadauha litakuna wito'an laka. Sayap yang dibentangkan itu tujuannya adalah digunakan untuk lewat pijaan kita. Idza masaita, apabila engkau berjalan. Maksudnya kita berjalan itu kita sesungguhnya menapak pada sayapnya malaikat. Oleh karena itu gak ragu-ragu pergi ke pengajian. Kenapa? Karena sayap malaikat dibentangkan untuk tapaan kaki kita. Wakila, lalu ada yang bertanya, dikatakan innal malaikata tadillu talibal ilmi. Malaikat itu juga menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Bi ajna hatiha, dengan sayap-sayapnya. Jadi sayap-sayap malaikat ketika kita datang ke sini untuk sama-sama belajar ini dibentangkan oleh malaikat untuk menaungi orang-orang yang menuju ke tempat ilmu. Lalu jangan punya gambaran, loh kan dibentangkan oleh malaikat sayapnya menaungi kita, kok hujan masih kehujanan. Jangan sampai berpikir seperti itu. Maksud dari menaungi ini adalah ridho malaikat, senang malaikat kita menuju ke tempat pengajian, sehingga malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di dalam riwayat Muslim ada disampaikan di sana. Yang disampaikan riwayat itu melalui Umar ibn Khattab. Itu ada di dalam kitab namanya Tanwirul Qulub. Bukan kitab yang ini, ada satu lagi namanya kitab Tanwirul Qulub. Biasa saya sampaikan kitab itu di perumahan Pesut, daerah Jerambah Bolong, perumahan Pesut.
Wahitanul bahri tastaghfirulaka idza sa'aita. Tidak hanya malaikat tetapi ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di air, ya tentu ikan di air. Kalau ikan di atas piring itu sudah nggak bisa melakukan apa-apa, yang bisa tinggal kita santap tuh kalau di atas piring. Ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di air itu memohonkan ampun kepada kita ketika kita menuju ke tempat kita belajar. Jadi bukan hanya malaikat, tapi ikan-ikan sebanyak itu di dunia ini ikan memohonkan ampun untuk orang yang menuju kepada pengajian. Wakila ai dzahaba ilal alim, maksudnya adalah menuju ke tempat orang yang berilmu, maksudnya untuk belajar. Wa dzalika li anna sholahal alami manutun bil alimi. Ini ada kata-kata manutun, manut. Manut itu biasa orang Jawa nyebut manut itu nurut gitu ya. Manut, nurut ya. Kata kalau orang Padang itu manut tuh. Kalau orang Jawa tuh nurut ya. Disuruh ke utara ya ke utara, disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa, itu manut namanya kan. Ini katakan nih, wa dzalika li anna sholahal alami manutun bil alimi. Karena apa? Karena bagusnya dunia ini manutun bil ilmi, nurut dengan orang, manutun bil alimi, nurut dengan orang alim. Maksudnya gini, dunia ini akan bagus tergantung orang alimnya, tergantung orangnya yang berilmu. Kenapa begitu? Bitablighil ahkami syar'iyyati. Orang yang berilmu yang menyampaikan hukum-hukum syariat, kemudian ditaati hukum syariat itu, maka jadilah tertib dunia ini. Tetapi kalau yang alim tidak menyampaikan hukum-hukum syariat ini, maka orang-orang tidak ngerti apa yang ia lakukan. Maka yang kuatlah yang menang, bukan yang mengikuti hukum yang menang. Oleh karena itu, bagusnya alam ini tergantung orang yang berilmu. Bitablighil ahkam syar'iyyata, dengan menyampaikan hukum-hukum syariat. Allati minha, di antara hukum-hukum syariat yang disampaikan oleh orang alim itu, annal hayawana yuhramu ta'dzibuhu, bahwa hewan itu adalah diharamkan untuk disakiti. Kita nggak boleh nyiksa binatang. Umpamanya gini, kita di rumah punya kucing, lalu kita benci dengan kucing itu, lalu kita kurung kucing itu, nggak dikasih makan selama seminggu, itu kita berdosa yang seperti itu. Kalaupun kucing itu kita kurung, ya harus kita kasih makan. Orang di penjara saja dikurung itu dikasih makan itu. Saya yakin dikasih makan itu. Belum pernah saya dengar orang di penjara selama setahun nggak kasih makan sama sekali dan tidak makan sama sekali. Kalau di sini ya, di Jambi sini. Iya, ya paling nanti kalau sudah sampai kira-kira setahun nggak dikasih makan sama sekali, pulang tinggal kulit sama kulang, tinggal kulit sama tulang, jadi nggak ada lagi dagingnya gitu. Akhirnya sama dengan lagu apa, Kosmos apa tuh? Nah itu, hewan aja tidak boleh disakiti, apalagi manusia itu. Ini siapa yang memberitahu? Orang alim. Kama afadahul Azizi, seperti yang dijelaskan oleh Imam Azizi, wa alamatu dzalikal qasdu, tanda-tanda tujuan mencari ilmu itu, tujuan mencari ilmu itu benar, ayyakuna bahsal ilmi fil khola'i, ayyakuna bahsul ilmi fil khola'i habbu ilaika. Ciri-cirinya adalah ketika membahas ilmu dalam keadaan sendirian di tempat sunyi itu lebih disukai fil malai, daripada belajar atau mengungkap ilmu itu di tempat ramai. Artinya belajar di tempat kesunyian itu lebih disukai daripada belajar di tempat ramai-ramai. Itu artinya orang yang sudah punya dasar ilmu. Kalau belum punya dasar tempat sendirian tambah tidak tahu kan gitu.
Ini yang sudah punya dasar ilmu. Kemudian orang yang punya tujuan benar di dalam menuntut ilmu itu ciri-cirinya adalah wa alla tufarriqa baina ayyan kasifal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairika. Tidak ada bedanya bagi seseorang yang menuntut ilmu dengan cara yang benar, mengungkapkan kebenaran itu dari lisan dirinya atau lisan orang lain, enggak ada bedanya. Artinya gini, ketika lisan kita tidak mengucapkan kebenaran, tapi lisan orang lain mengucapkan kebenaran, kita ikut senang. Bukan harus kita yang mengucapkan kebenaran itu. Ketika kalau kebenaran itu lebih senang kita ucapkan daripada diucapkan orang lain, maka niat cari ilmunya itu keliru. Kenapa? Niat mencari ilmu itu adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Kebenaran yang diungkapkan baik melalui dirinya maupun melalui orang lain itu sama. Baik melalui anak kecil sekalipun kebenaran itu diungkapkan sama. Maka kalau ada orang yang lebih suka mengungkapkan kebenaran daripada orang lain yang mengungkapkan kebenaran itu, maka ini keliru niat nuntut ilmunya. Kenapa? Merasa dirinya tersanjung kalau bisa mengungkapkan kebenaran. Bagi orang yang menuntut ilmu dan benar niatnya, yang penting kebenaran terungkap melalui mulut siapapun, yang penting kebenaran terungkap. Umpamanya begini, ketika seseorang pengen di masjid ini ada sholat jamaah, tidak perlu dari mulutnya, yang penting sudah ada orang yang menyampaikan, yuk kita sholat jamaah. Lalu orang-orang sholat jamaah senang dia, walaupun tidak dari mulutnya. Tapi kalau orang yang niatnya sholat, niatnya salah, dia akan mengatakan, tengok kan, aku sudah ngomong sekali aja orang pada ngumpul. Nah, seperti itu jadinya. Jadinya ananiyahnya yang muncul. Apa itu ananiyah? Egonya yang muncul. Kalaulah bukan aku, udah kayak gitu susah yang seperti itu. Maka orang yang nuntut ilmu itu benar dan akan dinaungi oleh malaikat, dimohonkan ampun oleh ikan-ikan dan dilindungi oleh malaikat, maka orang itu niatnya adalah mengungkap kebenaran dan kebenaran itu terungkap dari mulut siapapun, itu sama dari mulut dirinya keluar kebenaran atau dari mulut orang lain keluar kebenaran, baginya adalah sama. Yang penting kebenaran itu terungkap. Hikayatun nafisatun, ada sebuah cerita yang berharga. Waqa'a lil alamah Man'us al-Maghribi fi tarsi iskalun. Ada sebuah permasalahan yang menimpa seorang ulama al-alim al-alamah Man'us al-Maghribi di dalam pelajarannya. Jadi ketika Man'us al-Maghribi menyampaikan pelajaran seperti sekarang ini, saya menyampaikan pelajaran seperti ini terjadi pada Man'us al-Maghribi. Pada saat Imam Man'us al-Maghribi menyampaikan pelajarannya, ada permasalahan. Apa permasalahannya? Waqad hadara majlisuhu a'immatul madhabil arba'ati. Di dalam majelisnya yang seperti ini, 4 imam madhab itu datang. Yang dimaksud di sini bisa jadi adalah orang yang mahir di dalam ilmunya. Ada 4 madhab datang di situ. Bukan berarti harus Imam Hanafi, Imam Maliki, tidak. Tapi orang yang menganut madhab Syafi'i, menganut madhab Maliki, menganut madhab Hanafi, menganut madhab Hambali, dan ia adalah orang yang berilmu, datang di situ. Di pengajiannya Al-Alamah Man'us al-Maghribi. Pada saat Man'us al-Maghribi ini menyampaikan pelajaran itu, fa'taradha qaulas Syafi'i. Ada yang membantah ucapannya Imam Syafi'i.
Apa ucapan Imam Syafi'i itu? Wa huwa idza dakhala syartun ala syartin, kalau satu syarat masuk ke dalam syarat yang lain, fala yajibul hukmu illa bitaqdimil muakhir, maka hukumnya tidak menjadi wajib kecuali mendahulukan yang akhir. Kalau ada syarat masuk ke dalam syarat yang lain, maka yang belakangan yang perlu ditetapkan hukumnya. Yang syarat yang duluan itu tidak dianggap ada. Yang ada adalah yang belakangan. Itu ada yang protes pada saat pengajiannya Al-Alamah Man'us Al-Maghribi. Umpamanya begini, idza takallamta, ketika engkau berbicara, in dakhaltad dara fa anta talik. Kalau kamu memasuki rumah ini berarti engkau mentalak. Umpamanya gitu. Jadi syaratnya mentalak adalah memasuki rumah ini. Bila engkau memasuki rumah ini berarti engkau mentalak istrimu, umpamanya gitu. Jadi kalau tidak memasuki rumah itu berarti istrinya tidak tertalak. Kalau memasuki rumah itu berarti istrinya tertalak. Maka dikatakan idza dakhaltad dar fa anta talik. Kalau kamu memasuki rumah ini maka engkau sedang mentalak. Fala yakau talaku indahu illa bidukhul. Tidak akan jatuh talak kecuali masuk rumah. Kan ucapannya bila kau masuk rumah ini berarti engkau mentalak. Kalau dia masuk berarti mentalak. Kalau tidak masuk berarti tidak mentalak. Faqala dzalika syekh. Lalu syekh yang dari 4 madhab itu, imam-imam dari 4 madhab itu mengatakan, lam nara li hadzal qaul dalilan fi kalamil arabi. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini enggak ada sama sekali dalilnya di perkataan orang Arab. Mengatakan seperti itu. Faqala lahu Hamdan. Ternyata di situ ada anak kecil namanya Hamdan. Ada anak kecil namanya Hamdan. Tapi kalau di Jambi ini Hamdan sudah pensiun. Rumahnya di Langgar Iqra, Masjid Lorong Haji Kamil. Kenapa kok tahu? Saya ngajari anak-anaknya dulu, ngajari ngaji. Anaknya sekarang udah jadi polisi, yang laki-laki, yang perempuan udah jadi perawat. Ada anak kecil namanya Hamdan. Langsung Hamdan dia ngomong, wa ya muadzin shaghirun. Pada saat Hamdan ngomong ini, pada saat itu dia masih kecil. Hamdan masih anak-anak menjawab omongan Syekh tadi. Maqalahul Imam Syafi'i huwal haq. Disampaikan itu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah benar. Dijawab seperti itu oleh Hamdan kecil ini. Coba bayangkan Bapak, lagi kumpul ulama-ulama. Ulama besar dari Imam Syafi'i, ulama besar dari Imam Maliki, ulama besar dari Imam Hanafi, ulama besar dari Imam Hambali mengatakan apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu enggak benar. Apa yang dikatakan? Idza dakhala syartun ala syartin fala yujabul hukmu illa bitaqdimil muakhir. Itu yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Kalau ada syarat masuk ke dalam syarat yang lain, maka hukum tidak perlu ada kecuali mendahulukan yang akhir. Ada yang protes, ucapan Imam Syafi'i enggak benar ini, dibantah oleh Hamdan kecil tadi. Maqalahul Imam Syafi'i huwal haq. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu benar, enggak salah. Fazajarahun nasu min kulli janibin. Lalu orang pada menyoroti dia. Ulama-ulama yang lain pada menyoroti dia atau pada menegur dia. Lisughrihi. Kenapa kok dia ditegur ngomong seperti itu? Karena dia masih kecil. Ini di majelisnya Man'us Al-Maghribi. Jadi Syekh Man'us Al-Maghribi ketika menyampaikan pelajaran, ada orang yang memprotes ucapan Imam Syafi'i
lalu dibantah oleh anak kecil namanya Hamdan. Lalu orang-orang pada menasihati atau menyampaikan unek-uneknya kepada anak kecil ini karena dia masih kecil. Jadi artinya diserang oleh imam-imam ini karena dia masih kecil. Lalu Syekh Man'us Al-Maghribi menyampaikan, faqala Syekh da'uhu, biarkan dia ngomong, fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi khusumatun, karena antara kami dan kebenaran enggak ada permusuhan. Yang didengar oleh Syekh Man'us Al-Maghribi itu kebenaran, bukan siapa yang bicara, tapi yang didengar adalah kebenaran. Maka beliau sampaikan, da'uhu, biarkan anak itu bicara. Fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi khusumatun. Karena enggak ada antara aku dan kebenaran tuh enggak ada permusuhan. Jadi siapapun yang menyampaikan yang penting benar, enggak ada permusuhan dengan Imam Man'us Al-Maghribi. Wa in kana min saghirin, walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil. Wa min khususiyatina qabulul haqqi, itulah keistimewaan kami itu menerima kebenaran walau min saghirin, walaupun kebenaran itu dari anak kecil. Waradda saghiru al kabiri fil haqqi, itulah kenapa boleh anak kecil membantah orang dewasa itu hanya pada kebenaran. Anak kecil boleh membantah kepada orang dewasa itu hanya pada kebenaran. Kalau tidak kebenaran enggak boleh membantah. Bi khilafil imam as-sabiqah, berbeda dengan imam-imam yang terdahulu. Idza akhta'al kabir, kalau ulama besarnya sudah melakukan kesalahan, lam yatajasar ahadun ala raddi alaihi, tidak ada seorang pun yang berani membantahnya. Jadi Imam Al-Man'us, Syekh Al-Man'us Al-Maghribi menyampaikan, orang-orang dulu, ulama-ulama besar dulu ketika menyampaikan kesalahan tidak ada satupun yang berani membantah, yang berani menyangkal, enggak ada. Apa yang terjadi? Karena enggak ada yang berani menyangkal, fayasiru khat'uhu syari'atan. Karena enggak ada yang berani menyanggah kesalahannya itu, maka kesalahan itu menjadi syariat. Kalau imam atau ulama besar yang menyampaikan dan itu salah, walaupun salah, kesalahannya itu jadi syariat. Yuk malubiya fil kauni, akhirnya syariat yang salah itu diamalkan oleh orang di dunia ini, walaupun salah. Makanya sering sekali saya sampaikan, kalaulah ucapan itu keluar dari orang yang berduit, banyak duitnya dan banyak kekuasaannya, maka sesalah apapun banyak yang ngasih jempol, banyak yang ngasih like di grup WA, biasanya gitu. Siapa yang ngomong, walaupun itu salah, langsung dikasih jempol. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya uang. Kalau sampai dia menyangkal, nasibnya akan menjadi celaka. Makanya lebih baik ngasih jempol gitu. Orang dulu juga begitu, ulama dulu juga begitu. Ketika seseorang ulama besar salah berfatwa, enggak ada yang berani nyangkal, sehingga fatwanya tadi yang salah akhirnya diamalkan di muka bumi ini, padahal itu adalah salah. Faltafata Syekh ila Hamdan, begitu Hamdan kecil menjelaskan ini kepada Syekh Man'us Al-Maghribi, maka Syekh Man'us Al-Maghribi itu menoleh kepada Hamdan yang masih kecil tadi. Faqala, lalu Syekh Man'us Al-Maghribi berkata, kul ma indaka. Kira-kira di bahasa kita, nak, sampaikan unek-unekmu gitu. Sampaikan apa pendapatmu. Faqala lahu, lalu Hamdan yang masih kecil tadi menyampaikan kepada Syekh Man'us Al-Maghribi, ma taqulu fi qauli syair min bahril basit. Apa pendapatmu wahai Syekh tentang syair dalam Bahrul Basit ini?
Lalu anak ini menyampaikan, in yastaghitsu bina in yud'aru yajidu binama akidai jinjana karamu. Disampaikan ini oleh Hamdan kecil kepada Syekh Man'us Al-Maghribi. In yastaghitsu bina, jika mereka minta tolong kepada kami, in yud'aru, apabila mereka takut, yajidu minna, niscaya mereka akan dapati dari kami maqaida izin, sandaran-sandaran mulia, zanaha karamu, yang dihiasi oleh kemurahan hati. Fa innal istighosah itu artinya pertolongan. Maka sesungguhnya pertolongan itu innama yahtaju laha ba'dal khaufi. Namanya pertolongan itu, minta tolong itu pasti setelah takut. La qablaha, tidak sebelum takut. Orang ketika belum takut tidak akan minta tolong apa-apa. Tapi ketika takut pasti dia minta tolong. Umpamanya gini, ada ibu-ibu di depan rumah enggak takut, tiba-tiba ada ular kobra, puk, tegak gini. Lalu bilang, tolong, pasti begitu ya. Kenapa kok tolong begitu? Karena takut. Kalau enggak takut, tidak akan dia minta tolong. Oleh karena itu, minta tolong itu adanya setelah takut, bukan sebelum takut. Kalau enggak takut, enggak minta tolong. Wa ma qalahu Syafi'i, dan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i wal haq, itu adalah benar. Yashhadu lahu kalamul Arabi, disaksikan oleh ucapan orang Arab. Fatabassama Syekh, begitu dijelaskan oleh Hamdan kecil tadi, fatabassama Syekh, lalu Syekh Man'us Al-Maghribi tersenyum mendengar omongan anak kecil tadi, kok begitu dalamnya ucapan itu. Fafariha bidzalika, dan Syekh Man'us Al-Maghribi sangat senang dengan penjelasan Hamdan kecil tadi. Waqala, lalu Syekh Man'us Al-Maghribi menyampaikan kepada Hamdan yang masih kecil, shadaqta ya waladi, benar kau nak, kira-kira gitu, engkau benar nak. Wada'a lahu, lalu Syekh Man'us Al-Maghribi mendoakan Syekh Hamdan yang masih kecil ini. Qala Syekh Hamdan, ketika Syekh Hamdan itu sudah besar, ingat dengan apa yang disampaikan kepada Syekh Man'us Al-Maghribi gurunya itu. Ingat terhadap serangan dari imam-imam mazhab terhadap dirinya yang menyerang pendapat Imam Syafi'i. Lalu Syekh Hamdan mengatakan, walam akun ahlan li raddi, aku ini sesungguhnya enggak pantas untuk membantah omongan para imam itu. Illa annani dzanantu, hanya saja aku yakin, annal imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i lah huwallazi haraka lisani bil kalami, yang menggerakkan lisanku untuk ngomong seperti itu. Jadi mulutnya Hamdan kecil itu bergerak membantah ucapan imam-imam itu. Dia meyakini bahwasanya itu adalah lesannya Imam Syafi'i yang menggerakkan lesannya itu. Artinya Imam Syafi'i yang menggerakkan lesannya itu untuk menyampaikan bantahan orang-orang yang membantah ucapan Imam Syafi'i. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Man'us Al-Maghribi yang terjadi pada pengajiannya. Ternyata di dalam pengajian itu juga ada masalah. Ketika ada orang yang tidak sependapat, tidak sepaham. Tetapi walaupun seperti itu, mengungkapkan kebenaran itu perlu. Dan untuk mengungkapkan kebenaran tidak harus dari lisannya. Boleh dari lisan orang lain. Yang penting kebenaran itu terungkap. Bagi orang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar, maka kebenaran itu dari manapun terungkap. Dari anak kecilkah yang mengungkapkannya, atau dari orang yang tidak kita kenal mengungkapkannya, maka bagi dirinya itu sama. Kenapa? Karena yang dicari adalah kebenaran.
Jadi barangkali sampai di situ saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.